Online gaming, harusnya yes, no, tapi ini ada yang jawab 765 loh. Online shopping, yes, no, ada yang ngasih 9. Read news, ada yang yes, no, tapi ada yang 10. Loh, ini namanya noisy nih kayak gini nih. Sekarang kita bahas yang pre-processing atau preparation. Persiapan data atau pemrosesan awal data. Sekali lagi, jangan terlalu bingung dengan jargon, sama aja gitu ya. Isinya ada 4, bersihin data, ngurangi data, transformasi data, sama integrasi data. Nah, kita mulai dari cleaning dulu. Pertanyaannya, kenapa kok datanya harus kita bersihin? Banyak data yang salah entry, banyak data yang kosong. Peran data scientist itu agak beda dengan data verifikator ya. Jadi kalau data verifikator itu, misalkan ada data tentang mahasiswa. Mas Maul mahasiswa semester 4 misalkan atau semester 3. Gendernya kosong, itu pihak kampus telepon Mas Maulana, ini gendernya laki-laki kan ya, itu namanya verifikator, verifikasi. Tapi kalau kita sebagai data scientist, Bapak sekalian, ada data Mas Maulana kelupaan ngisi gender, apa yang kita lakukan? Yang pertama nanti Bapak sekalian, nih, datanya kosong tuh, itu masuk di fase cleaning ya, jadi sekali lagi, 4 fase utama data preprocessing itu cleaning, reduction, transformation, sama integration, gitu ya. Cleaning itu bisa ngisi data yang kosong, datanya noisy, atau outlier, atau inkonsisten gitu ya. Nah, kemarin sudah saya sampaikan, hukum ketiga data mining. Data preparation is more than half of every data mining process. Jadi, effort kita berhubungan dengan data mining pemrosesan itu separuhnya lebih untuk data preparation nantinya gitu ya. Ini seperti ini. Nah, sekali lagi, data cleaning, kenapa kok harus kita bersihin? Incomplete, ada noisy, ada inkonsisten. Incomplete itu kayak tadi, Mas Maulana ngisi datanya kosong, di gender. Apa yang harus kita lakukan nanti? Lihat di sini nih. Mana? Pertama, kita buang, kita delete, gitu ya. Tapi kalau di delete, ada masalah. Datanya Mas Maulana jadi hilang, gitu ya. Kalau datanya mahasiswa 10.000 yang hilang cuman Mas Maulana 1 nggak ada masalah gitu ya. Bagi dunia data scientist nggak ada masalah karena apa? Kita tidak objektifnya tujuan data scientist itu bukan menghasilkan data yang paling akurat, bukan, tapi menghasilkan pola yang paling akurat gitu kan. Data hilang 1 nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau ternyata yang kosong-kosong itu dari 1.000 yang kosong-kosong ada 800, kalau kita anggap ignore, buang, hilang dong berarti tinggal 200, nggak lucu lagi. Makanya biasanya data yang kosong itu kita isi gitu. Kita isi dengan apa? Kita isi dengan secara umum ya, pakai rata-rata gitu nih. Loh, berarti datanya nggak valid lagi dong. Datanya nggak valid, benar, tapi polanya akan lebih akurat bila dibandingkan dengan datanya kita kosongi, gitu. Karena ini bukan data verifikator kita, gitu ya. Jadi, sekali lagi, data scientist itu kalau ada data yang missing, kita buang. Kalau nggak memungkinkan, kita tambahi dengan data rata-rata. Ini konsep dari cleaning, biar Bapak sekalian paham ya. Jadi, kita itu data scientist itu konsepnya menghasilkan pola yang paling akurat, bukan data yang paling akurat, bukan gitu ya. Nih. Nah, terus sekarang untuk contoh Bapak Ibu sekalian, kita akan pakai dataset missing dataset ini, gitu ya. Missing dataset ini dataset yang dihasilkan oleh Jerry ya. Jerry itu marketing manager dari perusahaan advertising. Bosnya Jerry ngomong ke Jerry, cek dong pengguna internet itu perilakunya kayak gimana toh? Perilaku tuh maksudnya gimana? Browsernya mereka pakai apa? Sosial medianya pakai apa? Sehari ngakses berapa jam gitu ya, dan seterusnya mereka lakukan lah. Apa yang kita lakukan di internet, gampangnya gitu ya, perilaku itu ya. Nah, kalau si Jerry disuruh ngumpulin data kayak gini, apa yang dilakukan oleh si Jerry? Si Jerry kemudian membuat survei. Jadi dia buatkan survei, misalkan whatever pakai apapun ya, pakai Google Survei kayak, pakai Survei Monkey kayak, terserah mau kita model apapun nggak ada masalah gitu ya. Biasanya kalau orang database bangun sistem, itu pertama, saya buat tabel survei, isinya profil orangnya sama isian surveinya.
Sampai kemudian kita sadar, kalau dalam satu tabel kayak gini, kalau nanti saya buat banyak survei, padahal orangnya yang ngisi sama, orangnya harus ngentri ulang, nggak bisa ini. Ini kemudian dinormalisasi database gitu ya. Ini sarjana komputer ini semester 4, semester 5, mata kuliah database manajemen sistem ya, normalisasi 1, normalisasi 2. Jadi yang tadinya database-nya itu database pengisi survei dan isian survei, pecah jadi 2 tabelnya. Satu data pengisi survei, satu hasil isian surveinya, gitu kan? Ini namanya konsep relational database, normalisasi data. Nah, kalau nanti datanya sudah dinormalisasi kayak gini, ada beberapa tabel, misalkan 3 tabel atau 4 tabel, saya pengen memining data, apa yang saya lakukan? Saya pengen memining data nih, apa yang saya lakukan? Mining data itu pakai data mining ya. Data ini harus saya balik lagi. Jadi datanya tadi saya normalisasi kayak gini kan kalau kita orang komputer kan, relational nanti pengisi atau respondennya sama hasil responnya. Nanti seperti ini, itu saya denormalize lagi kalau supaya bisa saya mining. Jadi saya join 2 tabel ini, saya jadikan satu tabel. Karena apa? Saya butuh data pengisi survei profilnya, sama saya butuh data isian surveinya. Makanya istilahnya itu denormalized data. Data mining itu makanya sebenarnya, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, kita nggak langsung ambil dari tabel, tapi kita ngambil dari denormalized table-nya, atau join table-nya, atau kalau di era sekarang, itu ada cube di data warehouse. Jadi yang kita ambil itu cube data warehouse itu sebenarnya, bukan langsung ke table gitu ya. Nih, tapi kalaupun ke table ya oke, tapi di join table bukan di table satu gitu nggak bisa kita apa-apain. Nah, missing dataset itu sudah di-join sama si Jerry supaya bisa kita mining. Nah, letaknya di mana? Letaknya di romi-dm dataset. Di sini ada missing dataset gitu ya. Ini pakai ini dulu aja deh, missing dataset. Nah, nanti ada beberapa yang lebih advance. Ini saya buat baru, saya import data yang missing dataset tadi. Nah, missing dataset saja ya, missing dataset dulu. Nanti yang noisy multiple kita ini, missing dataset, saya next, jangan diedit, jangan diapa-apain, apa adanya aja, apa adanya gitu ya. Biarkan yang yes no polinomial biarkan gitu ya. Apa adanya, saya next, saya simpan, bleng. Nah, nanti kita akan dapat data kayak gini, missing dataset, saya lemparkan ke sini, bentuknya kayak gini. Nah, bentuknya kayak gini. Kalau datanya ribuan atau jutaan, nggak kelihatan mana missing value, mana nggak kelihatan. Kita lihat statistik di sini, deng. Nah, di sini klik aja missing value, nanti kelihatan di sana. Kelihatan di sana, missing value-nya ada di mana? Oh, social network 7, online gaming 3, online shopping 2, 1. Nah, ini missing datasetnya kelihatan. Nah, tadi sudah saya sampaikan, kalau saya pengen buang dataset yang missing, kita pakai apa? Nah, kembali ke slide saya tadi, nih missing dataset ya. Saya pengen buang, kita bisa pakai filter example seperti yang tadi kita buat filter examples nih. Nih, pakai filter examples ini, kita buang, boleh. Jadi filter examples, saya pakai filter examples. Ini tak gedein ya biar kelihatan. Filter example saya tempelkan di sini. Di sini saya langsung aja no missing attribute gitu aja, ada nggak ya? Sebentar. Nah, no missing attribute. Nih, saya pengen keluarin yang atribut yang nggak missing aja, gitu ya. Saya play beleng. Loh, tinggal satu. Karena memang saya keluarin yang ori ya. Karena memang missingnya itu nyebar di berbagai tempat. Nih, missingnya nyebar. Di sini missing, di sini ada yang missing, ada yang sama sekali nggak ada missing satu nih di nomor 11 sini aja. Jadi kalau saya semua yang missing saya buang, apa yang terjadi? Saya hanya punya satu. Saya hanya punya satu. Nggak bisa kita mining kalau kayak gini. Gitu kan nantinya kan. Nah, gimana caranya? Bukan saya filter examples, bukan. Tapi saya replace missing value. Nah, saya replace missing value.
Nih, lihat. Yang mau di-replace yang mana? Boleh kita pilih ya. Mau single, kita tunjuk atributnya boleh, atau subset, ini bisa kita pilih mana gitu ya. Atau saya pilih all juga bisa. All itu berarti semuanya yang missing gitu ya. Nah, default saya isi dengan apa? Bisa nilai minimum, nilai maksimum, atau average. Saya pakai average nih. Saya pakai average. Saya play sekarang. Ini yang ori saya clear, saya inikan juga ya. Jadi yang hasilnya sama yang original ya. Saya play. Nah, yang original kayak gini nih. Nah, yang original kayak gini. Missing value-nya ada 7, 3, 2, 1. Tapi yang hasil saya nggak ada missing value-nya sudah. Loh, kalau kita lihat dari datanya, nggak ada yang tanda tanya lagi. Nggak ada yang tanda tanya lagi. Tapi kalau yang data asli, loh tanda tanya semua. Jadi diganti dengan nilai rata-rata. Kalau dia nominal, diganti dengan nilai yang paling banyak. Kita sudah belajar dua, ngilangin data yang missing sama mengganti data yang kosong. Yuk, monggo dicoba dulu. Kita akan banyak pakai ya, replace missing value, filter example kita akan banyak pakai. Pre-processing sebaiknya di mana? Bisa di rapid miner langsung. Ada beberapa yang lebih nyaman bahkan pakai Excel juga bisa. Tapi nanti kita lihat, rapid miner itu bisa query database ya, Bapak sekalian ya. Langsung query ke database juga bisa dia. Jadi kayak tadi, import, ini ngambil dari database aja langsung bisa kita. Nih, nanti kita buat connection-nya, gitu kan. Kita buat connection-nya kayak gini. Jadi kita query, bisa. Kita query dalam arti kita pengen nampilkan sesuai dengan keinginan kita, itu pakai filter examples ini banyak bantu kita nanti. Jadi filter examples itu kayak kita nyari gitu ya, nanti setelah ini tak tunjukkan lah. Kita lihat aja. Jadi nggak hanya untuk nyari mana yang kosong, enggak, ini fitur powerful banget ini filter examples ini. Kalau replace missing value ya, dia pokoknya ada yang kosong dia replace gitu aja. Kalau pengen main-main nanti coba filter examples nih di enable gitu ya. Ini saya disable ya. Powerful nih, lihat ya. Custom filter. Saya pengen cari dari data yang gendernya laki-laki. Nih, saya play. Jadi dia kayak query ke database gitu. Nih, yang gendernya laki-laki. Atau ini sebentar, saya bersihkan dulu aja ya. Saya bersihkan dulu, baru kemudian. Nah, saya pengen cari yang gendernya laki-laki. Nah, ini saya play, keluar yang gendernya laki-laki. Nih, saya pengen cari laki-laki, tapi yang birth year-nya sebelum 1970. Saya oke ya. Nih, dapat satu nih. Jadi sebelum 1970. Tapi kebalikannya, saya pengen cari yang di atas itu, di invert aja. Nih ya, kalau di invert berarti perempuan yang di atas 19, nah perempuan yang di atas 1970 ya. Male yang 19, ini jadi agak kacau nih kalau kita invert udah gini aja. Di atas sama dengan 1970 ya. Laki-laki di atas sama dengan 1970 gitu ya. Saya play. Oh, laki-laki di atas 1970 gitu kan. Nih. Saya pengen cari laki-laki yang pakai Facebook. Nah, gini kan. Play. Nah, keluar nih ya. Sebentar, Facebooknya yes kan. Loh, nih. Saya cari apa namanya, yang search engine-nya pakai Bing, gitu ya. Masih ada nggak whatever siapapun ya, siapapun yang mesin pencarinya Bing, cuman satu gitu ya. Yang dia pakai Google, nih loh, jadi powerful dia. Jadi bisa nanti kita bisa pakai untuk memfilter, misalkan nih apa ya, berat badan
ada data berat badan. Itu berat badan kan paling 0 sampai 300 kilo lah. Di atas 200 ya udah nggak mungkin banget gitu ya. Tapi kita batasi 0 sampai 300. Itu nanti kalau yang nulis 3000 salah pencet segala macam kan itu hilang gitu ya. Bersih data kita gitu ya. Jadi polanya lebih bagus. Kenapa toh kok kita harus ngilangin yang kayak gitu? Karena kalau nanti saya biarkan ada yang ngisi berat badan 3000 kg, pola yang terbuat itu harus mengakomodir di atas 3000 itu. Efeknya apa? Malah nggak akurat gitu. Makanya data cleaning itu perannya bukan hanya bersihin data, tapi membuat lebih akurat. Nanti setelah ini kita sambil kita lihat ya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Makanya kalau paper-paper jurnal penelitian tentang data mining sekarang kebanyakan data cleaning sama data reduction gitu yang dilakukan. Karena itu salah satu cara paling gampang untuk membuat hasil prediksinya lebih akurat gitu ya. Nih. Yuk, ada masalah nggak sampai di sini? Ini kita masih missing ya. Missing sama filtering data gitu ya. Nanti setelah ini kita coba kalau datanya itu noisy. Nih, noisy data. Yuk dicoba dulu, monggo. Kalau sudah kita ke noisy data. Noisy data itu bukan missing, bukan. Tapi ada orang yang memasukkan ranking 1, 2, 3. Tiba-tiba ada yang masukkan ABC. Gitu ya. Umur, ada yang masukkan 20, 30. Tiba-tiba ada yang masukkan ditulis 23. Ditulis DUA, loh ada. Ada yang nulis 23, tapi ada yang pakai apa namanya? Pakai Romawi gitu kan. Sekarang kita ngurusi noisy data. Jadi sekali lagi, noisy data itu datanya contohnya seperti tadi saya sampaikan. Data yang salary, ada yang nulis 3 juta, 4 juta, tiba-tiba ada yang nulis minus 10, salah pencet dia. Umur 42 gitu ya. Ranking 1, 2, 3, tiba-tiba ada yang nulis ABC dan seterusnya. Nah, ini noisy namanya gitu ya. Ada beberapa lagi yang menyebut itu sebagai outlier. Sebenarnya outlier agak sedikit beda ya. Nanti kita bahas lagi lah. Definisi outlier itu soalnya agak luas gitu ya. Nah, kalau tadi kan replace missing value sudah, filter example sudah. Nah, noisy itu teorinya ada banyak nih sebenarnya nih. Jadi bisa di binding, bisa diregresi dan seterusnya gitu ya. Atau dicek manusia, ini lebay ya. Nggak mungkin kalau datanya banyak kita cek kan nggak mungkin. Nah, kalau di RapidMiner kita pakai replace, nanti kita bisa pakai regex di sana, regular ekspresi. Nih. Nah, sekarang kita coba deh. Sekarang import data. Lihat yang missing value, mana missing Nah, missing dataset noisy multiple, ini aja ditarik ya. Ini lebih sedikit kompleks daripada yang missing dataset. Missing dataset noisy multiple, ini saya next lagi, apa adanya, saya simpan di data, saya finish gitu ya. Nah, saya tutup dulu. Ini saya disimpan juga oke gitu ya. Ini saya enable, ini saya buang ya. Gini aja deh dulu. Nah, ini missing dataset noisy multiple ini saya play. Nah, bentuknya seperti ini. Yang missing ada nggak? Yang missing ada. Nih ya, nggak sebanyak tadi. Ini 421, tapi ada yang aneh nih. Contoh nih, Twitter itu harusnya jawabnya kan yes sama no. Ada yang jawab 99. Nih, Twitter ya. Online gaming, harusnya yes no, tapi ini ada yang jawab 765. Loh. Online shopping, yes no, ada yang ngasih 9. Read news, ada yang yes no, tapi ada yang 10. Loh, ini namanya noisy nih kayak gini nih. Social network, ada yang ngisi FB, Facebook, padahal ini sama ya toh. Facebook,
dan seterusnya. Ini padahal sama ini, 3 ini kan sama ya. Nih, jadi itu yang kita pengen coba pecahkan, itu yang semuanya yang disebut dengan noisy data gitu ya. Nah, gimana cara kalau kita ketemu dengan data yang noisy seperti itu, nah kita nanti pakai replace gitu ya. Jadi coba kita urusi dulu kira-kira mana yang mau kita replace. Pertama, 99 ini mau saya replace nih, Twitter 99 ini. Saya pengen ngikutin yang banyak aja, jawabnya no ya. Makanya Twitter saya pengen ubah jadi no, gitu kan, 99 ini. Gitu ya. Nah, di sini saya replace. Di sini 99 saya ganti dengan no. Gini aja ya. Ini cara paling gampangnya dulu. Jadi 99 saya ganti dengan no. Bisa saya tunjuk, bisa all. Pokoknya semuanya yang 99 saya ganti no gitu juga oke ya. Bisa aja nanti cuma satu, yang mana tadi Twitter ya. Nih, tapi ini saya all dulu nggak apa deh. 99 no, saya play. 99 ini sudah nggak ada. Tapi ada masalah. Yang 9 ini saya pengen replace juga sekalian. Yang 9 ini. Nah, gimana caranya? Ada yang 9, ada yang 99. Regular expression gitu ya. Kalau di orang komputer nyebutnya regex. Ini klik di sampingnya ini, klik di sini. Nah, kita pakai regex nih. Saya pengen semuanya yang 9 dan yang mengikuti. Itu saya pengen diubah jadi no. 9 dan yang mengikuti. Loh, multiple arbitrary karakter kan dia kan. 9 dan yang mengikuti. Ini kita bisa uji coba di bawahnya nih. Kalau 9 saya masukkan no. 99 benar no. 999 benar no. Gitu ya. Apapun asal dia depannya 9 gitu ya. Oh, dia no. Loh, lihat. Berarti sudah benar. Ini saya play. 9 sama 99-nya hilang. Tapi kok 7, 6, 5, 10 ya, saya pengen ubah jadi no aja deh sekalian semuanya yang 10, 7, 6, 5 ini gitu ya, semuanya pengen jadi no. Gimana caranya? Nggak 9 lagi. Any digit, loh. Any digit dan yang mengikuti dia. Udah gitu aja. Nih, kayak gini. Ini apapun kita masukkan, mau 12, mau 1, mau 0, pokoknya digit dan yang mengikuti dia pasti jadi no. Nih. Saya apply, nih ya, saya play, udah lihat nih, berubah jadi no. Nah, sekarang replace missing value-nya saya bersihin ya, sekalian ya. Berarti replace missing value-nya saya letakkan di sini. Dong, nih. Berarti replace missing value-nya sudah benar kan ini kan? Nggak ada ya. Nih, sudah benar ya. Tapi ada yang masih aneh nih. Facebook, FB. Ini saya pengen ganti Facebook aja deh semuanya. Gimana caranya? Pakai replace juga. Tapi kalau banyak, satu-satu terpaksa. Supaya nggak salah satu, kita pakai map. Atasnya replace ada map. Nah, map saya pakai di sini. Terus kemudian ini saya ganti single. Saya tunjuk aja dia di mana tadi ya? Other social network ya. Saya edit list di sini. Value mapping, deng. Nah, face saya ganti Facebook. FB saya ganti Facebook juga. Facebook tadi ya, saya ganti Facebook juga. Gini nanti. Ini saya apply. Sembuh udah. Nih, Facebook sudah sembuh ya. Nih. Yo, bersih data kita. Lihat nih ya. Data kita sudah bersih. Begitu data bersih, kalau kita nanti lakukan 5 peran data mining yang seperti kita lakukan, daripada data kotor, data bersih lebih tinggi akurasi atau tingkat errornya lebih kecil, pasti gitu ya. Karena data kita lebih bersih, pola yang dibangun nanti, nah kayak kemarin, data-data yang kayak kilogram harusnya 0 sampai 200, tapi ada yang nuliskan 3.000, 4.000, karena salah tulis, itu bikin overfit, itu dia yang kemarin dibahas Mbak siapa kemarin, gitu ya. Nah, karena apa? Si decision tree-nya berusaha untuk mengakomodasi data yang nilainya sampai 3.000, padahal itu nggak ada sebenarnya, gitu ya. Padahal itu nggak ada. Efeknya apa? Akurasi data ketika, jadi karena dia harus mengakomodir itu,
pola yang dibentuk overfit gitu kan. Kalau decision tree itu jadi terlalu rimbun banget gitu ya, karena dia berusaha mengakomodir padahal ujungnya juga nggak ada gitu ya. Ujungnya data itu nggak ada cuma satu itu, tapi berusaha diakomodir sama ininya. Nah, daripada kayak gitu mending data itu kita buang, wong kenyataannya juga nggak ada gitu kan. Nih, yuk monggo. Kita sudah belajar salah satu data preprocessing yang wajib kita lakukan, cleaning. Gitu. Hari ini kita coba selesaikan yang fasenya sampai ke reduction lah paling enggak gitu ya. Jadi nanti saya kasih PR ngerjakan, besok kita bahas gitu ya. Ngerjakan tugas, nah besok kita bahas. Yuk, monggo. Hari ini agak molor sedikit ya, nggak apa-apa ya Pak Islan ya. Sampai setengah empatan gitulah nanti. Yuk, monggo dicoba dulu. Missing data set noisy multiple, terus saya replace missing value, terus saya replace map. Ini ya. Yuk, monggo diuji coba dulu. 5 menit lagi kita masuk ke reduction ya. Nah, ini kan tadi kan, replacing value, replace map gitu ya. Ini seperti ini. Ini kalau tadi ada yang ketinggalan sudah saya tunjukkan di sini nih caranya nih. Map ini kayak gini gitu kan. Nanti regex dimain-mainin ya. Perlu latihan khususnya untuk yang non komputer atau dulu komputernya karena ikut-ikut ya. Nggak terlalu seneng dengan regex segala macam gitu ya. Regular ekspresi itu kalau di kurikulum komputer yang benar dia semester 3. Semester 3 lah biasanya. Mulai diajari regular ekspresi, terus kemudian matematika diskrit itu semester 2. Bahasa formal otomata itu berentetan. Terus kemudian regular ekspresi. Oke, sudah aman? Diskusi kita terakhir hari ini nih, data reduction. Jadi sebenarnya konsep dari preprocessing itu rata-rata hanya ada 2 yang paling penting ya. Data cleaning sama data reduction. Data transformation ini ngikuti algoritma biasanya. Rapid Miner kadang juga melakukan secara otomatis gitu ya. Kecuali memang kita di tahap riset. Mahasiswaku ada yang tak minta untuk khusus nangani normalisasi data dalam arti pakai Z-score segala macam itu. Tapi itu tahap riset bukan untuk kebutuhan industri. Kalau industri rata-rata main-mainnya kalau nggak di cleaning ya paling pol data reduction sah. Data transformation nggak terlalu ini. Nah, sekarang data reduction. Pertanyaannya, kenapa kok kita harus ngurangi data? Kalau data banyak bermanfaat itu good. Tapi kalau data banyak, datanya itu ternyata keliru, itu malah blunder, gitu ya. Kayak dokter tadi, saya kasih obat A, pasiennya meninggal. Ternyata pasiennya ini nggak jujur, gitu ya. Pasiennya ini nggak jujur. Dia tidak meminum obat saya yang saya kasih, tapi dia minum obat dari yang lain, gitu ya. Nah, di kepala saya dokter nyangkanya, waduh tak kasih obat itu meninggal ini orangnya. Saya nggak ngasih lagi obat itu. Nah, ini cilaka gitu ceritanya kan. Makanya yang kayak gitu itu mending tak buang gitu ya. Jadi mending pasien ini tadi itu dari data saya tak delete gitu kan. Karena apa? Dia akan ganggu pola di data mining atau pola pengetahuan yang ada di saya nanti gitu kan. Nih, jadi seperti itu konsepnya. Makin banyak data itu makin bagus. Makanya ini yang membuat dokter kalau semakin senior dia semakin bagus gitu ya. Cuman kalau kita itu nerima datanya itu banyak
sampah gitu ya. Banyak yang missing, banyak penipuan. Nah, itu repot. Mending kita hilangkan datanya. Nih, makanya tadi kenapa kalau kita ikhlaskan datanya hilang? Karena data itu apa namanya? Nggak benar, ganggu pola gitu ya, kita hilangin gitu ya. Nih. Jadi kalau data reduction dalam arti data reduction itu ada dua ya. Ngurangi datanya sama ngurangi atributnya. Kalau ngurangi data tadi sudah kita lakukan pakai filter example saja. Teorinya banyak, bisa kita cluster, sampling, regression gitu ya. Bisa kita split data kayak kemarin itu kan ngurangi data ya sebenarnya. Tapi itu kebutuhannya untuk split. Nanti bisa aja sampling nih. Jadi ada operator sampling itu juga untuk ngurangi data. Nih, nanti nih, sampel ini ngurangi data. Ada yang sampel stratified, ini nanti ada nih di sini. Saya pengen sampelnya 100 gitu ya. Ini stratified ini pakai cara kayak gimana? Nih ada teorinya di bawah ini kan jelasin ke kita. Pokoknya kalau kita pakai ini misalkan nih, pakai samplingnya Kennard sama Stone, nggak ada masalah gitu ya. Ini seperti ini. Jadi sampling itu boleh kita lakukan, asal teorinya benar aja, ngikutin teori sampel yang ada gitu ya. Stratified biasa boleh, Kennard Stone boleh, tapi konsepnya data terbaik, data populasi. Jadi jangan tanya nih, data yang bisa kita mining itu ada berapa ribu, nggak bisa jawab, bukan masalah ribuan. Datanya semakin dekat ke populasi itu semakin bagus gitu ya. Contoh, mahasiswa saya ada yang pemilu KPU di Jakarta, itu datanya 20.000 gitu ya. Terus kemudian ada orang yang komentar, kalau data 20.000 bukan big data, gitu ya. Disangkanya big data itu urusan datanya harus besar, padahal enggak. Big data itu bukan datanya yang harus besar, enggak sebenarnya gitu ya. Nah, data 20.000, terus kita ngomong, itu enggak cukup, gitu kan. Padahal ternyata dari 4 pemilu total, itu datanya 20.000 itu. Jadi itu populasi, itu data terbaik sudah. Nggak bisa kita ngomong data 20.000 itu kecil, nggak bisa, karena itu data populasi. Makanya data terbaik adalah data populasi. Nah, yang kedua, datanya sekarang 20.000 nih saya kumpulin. Ini data transaksi perbankan, apakah cukup? Enggak, karena apa? Satu hari ada 20 juta transaksi perbankan. Kalau datanya itu 20.000 saya kumpulkan, itu paling hanya data berapa menit, ya kan? Data berapa menit, nggak cukup. Karena populasinya satu hari 20 juta, gitu kan nih. Makanya semakin dekat data dengan populasi itu semakin baik. Please don't ask, ini aku data berapa yang harus, berapa populasinya? Boleh nggak saya sampling? Ya boleh kalau datanya nggak ada, tapi kalau datanya itu ada, nggak usah disampling, langsung diolah semuanya aja, gitu ya konsepnya ya. Nih. Jadi data reduction, ngurangi data, sama ngurangi atribut. Kenapa kok data sama kenapa kok atributnya ikut dikurangi? Nah, ceritanya gini. Kalau datanya tadi clear ya. Pertanyaannya, kenapa atributnya dikurangi? Atribut itu akan jadi dimensi. Dimensi itu akan jadi variabel, ya kan Bapak sekalian ya. Kalau kita buat formula itu kan variabel. Ketika saya dari data set itu jadi rumus, itu kayak tadi saya jelaskan pakai decision tree ya, dia terpaksa harus ngitung loh. Atributnya itu berapa, recordnya berapa. Ada beberapa algoritma yang ngitung perkalian matriks antara baris sama kolom, antara atribut sama data. Apa namanya? Resikonya apa? Kalau barisnya itu 5, kolomnya itu 5 atribut sama 100 baris, itu kecil banget. Perkalian matriks nggak terasa, detik hitungannya. Tapi kalau suatu saat saya ngurusi atributnya ada 1.000, datasetnya, datanya ada 20 juta, perkalian matriksnya 1.000 kali 20 juta. Nah, itu mulai ngos-ngosan, hitungannya jam atau hitungannya hari sudah mulai ketika diproses, gitu kan? Nih, Kak. Khusus untuk yang algoritma pakai perkalian matriks tadi. Nah, makanya nggak hanya record yang saya kurangi, tapi juga atribut. Nah, nomor 2, ini ngurangi data dalam arti record. Nomor 1, itu ngurangi data dalam arti atribut. Gitu ya. Dimension itu kan atribut ya. Nah, cara ngurangi atribut itu ada 2, ekstraksi sama seleksi. Bedanya apa sih? Ekstraksi itu kayak Mbak Fitri
dulu sering dengar ekstrak kulit manggis ya Mbak ya. Kulit manggis saya ekstrak, jadinya apa? Powder Bapak sekalian. Jadinya powder. Maknanya apa? Sudah nggak ada lagi bentuk kulit manggis. Itulah konsep dari extraction. Atributnya itu dilebur, hilang jadi atribut baru. Itu namanya extraction. Tapi kalau selection enggak. Dari 100 atribut, itu kalau ekstraksi, saya buat 10 atribut nih. Maknanya apa? Atribut 1, 3, 5, itu saya gabungin jadi satu. Jadi atribut satu. Gitu. Jadi atribut yang baru itu sama sekali beda dengan atribut yang ada. Karena saya ekstrak, bukan saya pilih. Tapi kalau selection itu dipilih. Dari 100 atribut, gitu ya, itu 10 yang saya ambil, itu 10 itu dari 100 itu, saya pilih mana yang paling relevan, itu saya ambil. Gitu ceritanya. Selection. Selection nanti ada 3, filter, wrapper, sama embedded. Kita sudah kenal yang embedded. Embedded itu yang decision tree itu. Itu contoh embedded. Di dalam algoritmanya, itu memproses seleksi atribut. Itu paling beautiful, itu embedded. Tapi ada juga filter. Filter itu nanti diseleksi setelah datasetnya di load, diseleksi dulu, baru dilemparkan ke algoritma data miningnya. Filter. Tapi kalau wrapper, datasetnya di load, filter wrapper feature selection-nya dikerjakan sambil melihat algoritmanya jalan. Loh, sambil melihat algoritmanya jalan sambil difilter, sambil di wrapper ini. Nah, makanya disebut wrapper. Wrapper lebih lama daripada filter. Tapi kemungkinan lebih akuratnya lebih gede karena dia melihat hasil dari algoritma. Tapi kalau filter enggak. Data saya filter, saya lemparkan ke algoritma. Algoritmanya kalau tenfold cross ya tenfold cross gitu ya. Nanti kita lihat satu persatu nih. Itu konsep dari dimension reduction 2 itu. Extraction sama selection. Yang selection terbagi menjadi 3. Yang tidak melibatkan algoritma data mining, 5 peran tadi, itu filter. Yang melibatkan algoritma data mining yang 5 peran, itu wrapper. Yang sudah nempel di algoritmanya, embedded. Gitu ya. Nah, sekarang kita yang extraction dulu. Feature ekstraksi, misalkan wavelet transform, PCA, ICA, ICA, dan seterusnya. Nanti kita lihat nih jenis algoritmanya. Nah, untuk itu kita akan coba gelas titik data ini. Coba diekstrak ya. Saya blank, saya import data, datanya G, gelas titik data. Nih, ini datanya CSV nih. Titik data itu comma separated ya sebenarnya, nggak usah khawatir. Kalau di UCI itu kebanyakan pakai data nih. Nih contohnya nih, ini sekalian biar kita kenal ya. UCI dataset, misalkan dataset apalah, apapun ya. Breast cancer nih. Nih. Kita klik, nanti ada di description-nya ada di description di sini gitu ya. Ini ada berapa atribut dan seterusnya dipakai di penelitian apa saja ada di sini. Data folder. Nah, nanti ini titik data ya, lihat breast cancer Wisconsin data. Nih, ini ada titik data ini comma separated sebenarnya. Kalau di UCI repository semuanya pakai titik data. Nah, ini kita next. Kita next. Lihat ID-nya saya buat ID aja. Mau integer juga nggak apa, sebenarnya poly ya mungkin ya. Change role saya jadikan ID. Jadi ini tuh jenis gelas. Jenis gelas itu nanti jenis 1, jenis 2, tapi ini bukan integer ya. Type dari gelas ini bukan integer, ini polinominal kan. Nih, karena jenis gelas ya. Ini saya jadikan label nih. Nah, ini labelnya. Jenis gelas 1, jenis gelas 2 sampai jenis gelas 7 ditentukan dari apa? Kandungannya, kandungan materialnya. Natrium, magnesium, aluminium, silikon, kalium, kalsium, barium gitu ya. Itu dari situ nanti menentukan ini jenis gelas yang mana gitu ya. Ini seperti ini. Nih. Nah, setelah kayak gini, ini saya buat ID, ini saya biarkan, ini saya buat label, type-nya polinominal. Hati-hati, type-nya jangan integer. 1, 2, 3-nya bukan integer, 1, 2, 3-nya polinominal soalnya. Ini saya next, saya simpan, gelas titik data. Nah, sekarang kita lihat nih di sini. Gelas titik data, ini saya play, keluar ya.
Ini kalau kita lihat apakah ada missing, kebetulan sudah nggak ada. Apakah ada yang aneh? Nggak ada. Min sama max sama average-nya wajar nih. Nih, wajar ya. Nggak ada minnya 0, max-nya 4.000, average-nya 2, nggak ada. Nih, ini wajar semuanya nih, nggak ada yang masalah nih datanya nih. 0,6, 0,4, it's okay masih make sense gitu ya. Ini oke. Nah, dari sini datanya kan kayak gini. Natrium, magnesium, aluminium sampai dia tipenya apa gitu ya. Nah, ini coba saya pakai PCA. Feature ekstraksi saya pakai Principal Component Analysis nih. Jadi algoritmanya nanti sebenarnya konsepnya itu dari 10 atribut itu saya hitung mana yang punya kedekatan saya jadikan satu. Gitu sebenarnya ya. Nih. Algoritmanya nanti kayak ginilah cara ngitungnya. Intinya dia saya tak gabung-gabungkan supaya yang mirip dia jadi satu. Nah, ini saya tulis saja Principal Component Analysis PCA gitu aja. Nih. Principal Component Analysis. Ini saya lemparkan ke sini. Nih. Hasilnya sama orinya. Orinya saya lemparkan juga. Nanti saya punya dua nih. Nih. Ini orinya. Lihat, ini orinya. Ya kan data ori ya. Setelah saya PCA hasilnya kayak gimana? Lihat. Dari natrium, magnesium, aluminium jadi PC1, PC2. Loh, atributnya terekstraksi. Atribut baru. Atribut baru. Gitu ya. Jadi kalau ini ori tadi tanpa kalau ini yang pakai PCA gitu ya. PC1, PC2 nih sambil dilakukan coba. Jadi ori ini apa adanya dari sini ya. Nah, nanti kalau kita pengen emang efek ya di akurasi ya. Klik kanan, insert building block, nominal cross validasi. Kita pakai decision tree aja misalkan. Ini saya multiply ya. Nih, saya multiply ya. Bentar, biar rapi, dia ini ke sini, ini ke sini. Gini ya. Ini DT saja, decision tree saja. Yang ini saya Ctrl C, Ctrl V. Yang kedua, saya PCA dulu, baru kemudian saya decision tree. Jadi di sini saya kasih nama PCA plus DT. Ini ya. Saya ukur performance-nya. Loh. Jadi yang pertama itu DT, yang kedua PCA plus DT. Saya play. Lihat. Kalau DT saja 68%, kalau PCA plus DT 71%. Loh, meningkatkan akurasi. Gitu ya. Meningkatkan akurasi. Yuk, monggo. Coba ya, sambil dilihat. Sambil dilihat. Selain PCA apa lagi? Banyak. Nanti ngumpulnya itu kalau yang ekstraksi ada di ini tadi saya ceritakan ya, sebelum di PCA kayak gini, setelah di PCA dia kayak gini. Nanti ngumpulnya di sini nih. Nah, cleansing, dimension reduction, ini semuanya feature ekstraksi. Semuanya feature ekstraksi. Jadi kalau mau dicoba, cleansing, dimension reduction ya. Cleansing, nah dimension reduction ada di sini nih. ICA, SVD, SOM, Fourier transform sekarang nggak ada ya. Dulu ada Fourier transform ya. Tapi paling nggak inilah. Nah, nanti gini kan. Ini tinggal saya Ctrl C, Ctrl V aja. Nah, ini biar rapi, biar terbaca, gini kali ya. Nah, gini ya.
Yang ini PCA DT, ini ICA plus DT, semuanya DT ya. Asumsinya bahwa sudah saya komparasi di depan bahwa DT paling bagus gitu sebenarnya nih. Ini tadi apa? SVD DT ya. SVD plus DT, SOM plus DT. Nah, nih udah tak komparasi semuanya nih sekarang yang kita tinggal cek aja. SOM 62 nggak lebih bagus, DT 63, PCA, sebentar ini jadi, sebentar ini karena ICA 45, ICA udah nggak bisa, SVD nggak bisa, ICA nggak bisa ya. Nah, SVD berat, yang sudah nggak terlalu ini, kita ini aja kan. PCA DT 71, ICA 45, SOM 62. ICA-nya juga tak buang deh. Nih. SOM-nya masih oke. Nih, 3 inilah paling enggak saya sisakan. Nah, paling tinggi tetap PCA ya. Nih, ini yang namanya compare and improve. Saya komparasi dulu algoritma data mining mana. Oh, decision tree. Decision tree nanti saya improve. Pakai kayak gini, gitu ya. Feature ekstraksi. Yuk dicoba dulu. Kalau sudah, kita nanti akan masuk ke feature seleksi. Nah, kalau sudah nanti kita ke feature selection ini. Jadi kalau feature ekstraksi ngumpulnya di cleansing dimension reduction. Nih di sini ya. Kalau feature selection nanti ngumpulnya di modeling feature weight yang filter. Gitu ya. Nanti kita lihat setelah ini. Udah? Bisa? Nah, saya lanjut ya. Lihat nih. Feature selection seperti tadi. Kalau ekstraksi itu 100 atribut saya ekstrak jadi 5, itu berarti saya gabung-gabung dari 100 tadi. Tapi kalau selection dari 100 saya pilih jadi 5, itu berarti apa namanya? Ya 5 itu saya ambil dari 100 itu saya ambil 5 yang ada di mereka, bukan saya gabung-gabung gitu ya. Nih. Nanti caranya ada 3. Pendekatannya ada 3. Ini pendekatan ya. Wrapper, filter, sama embedded ini pendekatan. Kalau yang tadi kan PCA itu langsung ke algoritma atau cara ngitung. Kalau ini pendekatannya dulu, gaya wrapper, filter, atau embedded. Embedded kita sudah tahu. Kalau embedded itu yang algoritma data miningnya sudah termasuk seleksi atribut. Ini clear. Yang filter itu without utilizing any learning model. Jadi nggak masuk dulu ke algoritma data mining yang 5 peran itu nggak masuk ke sana, difilter dulu. Tapi kalau wrapper sambil ngelihat hasil dari algoritma data miningnya jalan gitu ya. Ini ada 3 gayanya nih. Makanya kalau ditanya dari filter dan wrapper, jadi kalau nanti kita nyusun building blocknya, data saya filter, masukin ke algoritma gitu ya. Tapi kalau wrapper, data saya filter, tapi sambil saya ngelihat, jadi muter ini sambil saya lihat hasil dari algoritmanya gitu ya. Nih, wrapper. Lebih cepat mana? Filter. Relatif lebih akurat mana? Wrapper, gitu kan? Nih. Kalau embedded, decision tree, weighted naive Bayes, itu embedded. Nih ya. Kalau filter itu information gain, C-square, ini ngumpulnya semuanya di modeling feature weight di sana. Jadi modeling feature weight muncul. Kalau wrapper ini forward selection, backward elimination, kayak gitu. Nanti ngumpulnya di sebentar, nanti kita lihat ya ngumpulnya di mana. Nah, nanti kita coba dulu yang filter. Kalau filter itu caranya persis seperti apa namanya? Ekstraksi. Jadi apa namanya? Cross validasinya setelah diproses dulu baru di cross validasi gitu ya. Nih, makanya misalkan nih feature weight. Jadi information gain C-square ini ada di sini ya semuanya ya. Nah, ini kita coba
Kalau pakai filter, ini tadi kan normal. Ini pakai, nah nanti kalau mau ngasih tanda, CC, ini saya kasih tanda ya di sini ya. Feature extraction. Nah, ini gini ya. Ini saya kasih merah misalnya. Ini normal. Yang di atas normal. Tanpa reduction ya, tanpa reduction di sini. Ini feature ekstraksi, yang di bawah feature selection tapi filter. Nih, ngumpulnya di modeling feature width. Nah, misalkan information gain gitu kan. Terus kemudian IGR yang terkenal ya, C-square dan seterusnya. Ada PCA yang weight juga ada gitu ya. Nah, ini belakangnya sama, belakangnya pakai ini aja. Nih. Exa ya, exa. Nih, nanti ke sini, ini ke sini. Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini feature selection yang filter. Nah, ginilah. Ini saya kasih warna hijau, gini ya. IG plus DT. IG plus DT, filter ya ini ya. Yang ini C-square, CS gitu aja. CS plus DT. Nih. Kita jalankan. Deng. C-square 56, IG 66. IG lumayan nih, IG lumayan ya. Meskipun nggak bisa ngalahin PCA ya, IG lumayan. Coba kalau IGR, C-square tadi, C-square 56, nggak bagus lah. Ini saya ganti aja. Saya ganti IGR. Kalau pakai rasio, nggak terlalu jauh beda ya. Nggak terlalu jauh beda nih. Nih. 56 nggak terlalu jauh beda nih IGR nih. Sebentar, saya cari lagi. Misalkan kita pakai Gini Index. 56, nggak berubah ya? Sebentar. Nggak ada perubahan ya. Ini kan masih yang di sini ya CS kan ini kan. Ini kan. Sebentar, IG saya dapat nih. Jadi pokoknya nanti kalau mau komparasi kayak gini ya. Ini saya nyari yang agak bagus saja dulu. Relief, C-square, Gini Index, SVM kayaknya nggak bagus kalau untuk data-data kayak SVM malah bagus nih. Nah, nemu satu. SVM plus DT ya. SVM-nya SVM filter ya ini ya. SVM-nya SVM filter. SVM dapat 65, IG dapat 62, SOM 65, PCA 69, DT 62. Nih. Filter. Nah, kalau wrapper gimana? Kalau wrapper ngumpulnya di sini. Mana wrapper? Nah,
Ngumpulnya di feature selection, ada forward, ada backward. Ini agak sedikit lain. Kalau tadi saya filter baru tenfold cross ya. Baru tenfold cross. Baru tenfold cross. Kalau si feature ekstraksi, wrapper ini misalkan saya pakai backward elimination nih, backward elimination saya pakai itu tenfold cross-nya saya letakkan di dalamnya, di dalam backward. Ini subproses ya. Jadi misalkan saya pakai backward atau pakai forward, dua itu yang paling terkenal ya. Nanti cross validasinya ada di dalam. Nih, karena konsepnya itu sambil nunggu proses algoritmanya jadi kan, nih makanya dia ada di dalam. Nah, sekarang kita coba ya. Mana tadi? Nah, ini kan. Saya lanjut. Ini normal, ini sebenarnya embedded ya, tapi ini normal nih. Terus kemudian wrapper itu adanya di backward modeling feature selection ya, optimization feature selection, modeling, optimization, feature selection adanya di sini nih. Nah, forward selection ada 2, sama satu lagi backward elimination. Ini saya sambungin sekalian ke sini, sini. Nah, cross validasinya ada di mana? Di dalamnya. Di dalam sini nih. Ini pernya saya keluarkan dulu, Di dalamnya sini, deng. Nih. Ini per. Oh, ini saya ubah ya. Ini tadi pakai fs. fs plus dt. Yang ini cross validasinya saya letakkan di dalam. BE plus DT. Nih. Sebentar. Ya, ini saya ganti warnanya biru deh. Birunya kok nggak enak ya? Oh, udahlah. Ini berarti wrapper. Ini ya. Jadi letaknya di dalam sini nih. Ini BE plus, ini bener kan? BE plus DT. Oke, saya jalankan lagi, bleng. BE dapat 71 good, FS 69, ya lumayan lah gitu ya. Malah lebih bagus BE daripada PCA. Loh, dominan banget kan yang wrapper ya. Yang wrapper dominan nih. Nih, dia dapat 71 sama 69. Jadi yang paling bagus FS nih mau forward selection nih. Nah, ini seperti ini. Compare and improve. Jadi di sini saya nemu mana yang paling bagus. Begitu sudah saya nemu, oh forward selection yang paling bagus nih ya, forward selection kan. Coba ini saya close all dulu, close all. Saya play lagi ya. Oh, BE ya. BE ya ternyata ya. Nah, BE kan. PCA, DT biasa 63, SOM. Coba. Ini karena dia tenfold cross, naik turunnya kelihatan. Tapi secara umum sama sih dia sih. Nah, udah ya. BE yang paling bagus. Kalau sudah tahu BE yang paling bagus, saya double klik di dalam BE, mode-nya saya keluarkan, saya store aja nanti. Loh. Saya store polanya, saya masukin sini. Di sini saya tulis data apa tadi namanya? Glass ya. Glass apa nih tadi tuh? BE
plus DT model, ya kan? Nah, gini kan. Gelas BEDT, ini aja deh, BEDT model. Nah, saya play. Nih. Jadi nanti kalau ada apa namanya? Saya pengen mendeteksi gelas, nggak usah pola ini serahkan ke orang komputer-komputernya buat aplikasi, kelamaan saya langsung di sini buatin proses baru yang sudah di store saya retrieve, saya apply ke data baru, saya tahu ini gelasnya apa, tanpa perlu buat aplikasi gitu ya. Nih, langsung kita bisa deploy di sini. Yuk, ada masalah nggak kira-kira? Ini seperti ini. Jadi yang feature ekstraksi, PCA, SOM gitu kan. Yang feature selection, yang filter, IG, IGR, SVM. Ada PCA yang feature selection untuk filter juga ada. Kalau yang wrapper itu yang terkenal forward sama backward. Nanti ada yang pakai genetic algorithm. Nanti kalau searching dengan genetic feature selection, nah yang untuk software defect prediction, ini paper-paperku nanti yang rame. Jadi saya kasih namanya GFS ya, Genetic Feature Selection. Ini biasanya rootnya ke aku, termasuk kalau ada review-review jurnal biasanya dilarikan ke aku. Lihat di dataset, lihat examination. Nih, lihat examination. Ada soal ujian. Nanti datasetnya sudah ada di sana. Datasetnya kita pakai soal 1 tuh pakai koroner, soal 2 itu pakai jantung, serangan jantung gitu ya. Nah, ini lihat soalnya nih. Nanti coba dikerjakan soalnya, terus diselesaikan. Jadi dirunut poin-poinnya, dirunut aja nanti. Nih, dirunut poin-poinnya. Poin 1 tuh dia minta apa sih, poin 2 diminta apa gitu ya. Nanti rangkumkan seperti tadi yang Sarah ngerangkumin. Mulai dari business understanding, data understanding gitu ya. Kerjakan soal 1 dan soal 2. Soal 3 itu kasusnya masing-masing ya. Soal 3 ini kasusnya masing-masing. Jadi kalau soal 1, sebentar. Nah, soal 1 ini kita nolong Budi. Budi itu perusahaan asuransi kesehatan nih, gitu ya. Yang dia pengen mengklaster pegawainya, pengen mengklaster nasabahnya, gitu ya, pengen mengklaster pelanggannya, gitu kan. Yang soal nomor 2 masih Budi, Budi juga nih soal nomor 2. Tapi dia pengen lanjutin program tadi. Kalau yang soal nomor 1 tuh clustering, soal nomor 2 itu apa namanya? Matriks korelasi dan klasifikasi, gitu ya. Jadi coba kerjakan soal nomor 1 dulu. Soal nomor 1 nih kalau pembelajar awal mungkin butuh waktu 2 jaman. Tapi kalau kita sudah sering pegang, nggak sampai 1 jam selesai. Soal nomor 1, 1 jam selesai. Soal nomor 2, kalau soal nomor 1-nya sudah bisa ngerjakan, soal nomor 2 ini paling sekitar 2 jam selesai. Gitu ya, soal nomor 2. Nah, kalau soal nomor 1 selesai, soal nomor 2 selesai, nanti coba kasusnya masing-masing. Datasetnya masing-masing, kita coba soal nomor 3. Yang nomor 3 ini agak rumit. Dari dataset yang kita punya, kira-kira jadi kasus seperti apa dan seterusnya. Nah, tiga-tiganya ini coba dikerjakan ya. Pelan-pelan aja, sabar, tenang, nggak perlu gerusa-gerusu, tenang, dilihat poin-poinnya, dikerjakan pelan-pelan, terus dimasukkan ke dalam slide seperti Sarah yang halaman 177 dan berapa tadi ya? Yang Krips DM ya. Coba. Jadi contoh cara ngerjakannya seperti yang Krips DM, yang Sarah 277, 200, bentar ya, 277 sampai 299 ya. Nah,
Mulai dari sini nih, mulai dari sini. Jadi soal nomor 1 itu ini sampai ke deployment. Nanti soal nomor 2 mulai lagi dari business understanding sampai ke deployment. Soal nomor 3, jadi saya dapat 3 file. Kita dapat 3 file PowerPoint lah kira-kira. Mudah-mudahan bisa dikerjakan dengan agak tenang, gitu ya Bapak sekalian ya. Kita sudah selesaikan yang feature cleaning dan data reduction, yang itu faktor utama di proses pre-processing atau preparation gitu ya. Kalau untuk transformation dan integration, yang integration itu tugasnya DBA sama DBE, sebenarnya bukan tugasnya data scientist ya. Kalau untuk transformation sesuai kebutuhan gitu ya. Discretization sesuai kebutuhan. Discretization itu berarti ngubah data numerik ke data nominal sesuai kebutuhan. Kalau memang algoritmanya kadang bisa melakukan itu sendiri kalau di RapidMiner gitu ya. Nih, yang paling penting cleaning, data reduction-nya kita kuasai gitu ya. Nih, seperti itu. Hati-hati ketika nanti mengevaluasi. Evaluasi itu tidak hanya akurasinya berapa persen, mana yang paling akurat, enggak, tapi juga evaluasi terhadap pola model yang dihasilkan gitu ya. Mungkin itu